Halo teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama mahasiswa semester 2 Dita Setiabudi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelas kami tentang perbedaan sumber hukum formal dan hukum material. Apa sih perbedaan sumber hukum formal dan material? Sumber hukum formal yaitu cara atau bentuk yang menjadikan suatu aturan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Ini adalah tempat atau proses di mana hukum diakui secara resmi. Adapun contohnya yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah, dan memiliki ciri-ciri diakui oleh sistem hukum sebagai sumber yang sah, memberikan kekuatan hukum yang mengikat, dan digunakan dalam proses penegakan dan pembentukan hukum. Kemudian, sumber hukum material merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau substansi dari suatu hukum. Biasanya berupa kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, sejarah, atau filsafat yang membentuk latar belakang lahirnya hukum. Seperti contohnya, kebudayaan suatu masyarakat, sistem ekonomi, agama dan kepercayaan, nilai-nilai norm moral, kondisi sejarah dan perkembangan zaman. Adapun ciri-cirinya yaitu tidak langsung mengikuti secara hukum. Yang kedua, memberi inspirasi atau bahan untuk pembentukan hukum. Dan yang ketiga yaitu mempengaruhi substansi dan arah hukum. Saya memiliki kasus kecelakaan lalu lintas, kronologinya pada tanggal 7 Desember tahun 2019. Seorang selebriti ini dengan selebriti Instagram berinisial GM mengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi alkohol di sebuah klub malam. Dalam perjalanan pulang, GM mengalami kecelakaan di tol Jagorawi, mengakibatkan kekasihnya LA mengalami cedera tulang belakang leher yang menyebabkan kelumpuhan permanen. GM dijerat dengan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau UU LLAJ yang mengatur tentang kelalaian dalam mengemudi yang menyebabkan luka berat. GM divonis dipidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan didenda sebesar 10 juta rupiah. Inti hukum dalam kasus tersebut dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu yang pertama, tanggung jawab pengemudi untuk mengemudi dengan hati-hati yaitu pasal 106 hingga 108. Yang kedua, larangan mengemudi dalam keadaan mabuk yang dapat menyebabkan kecelakaan yaitu pasal 286. Yang ketiga, pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan dengan luka berat atau korban meninggal dunia yaitu pasal 310 sampai dengan 311. Dan yang keempat, kewajiban memberi pertolongan dan ganti rugi pada pasal 234 hingga 236. Dan yang terakhir yaitu sanksi pidana dan administratif pada pasal 263 hingga 315. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.